Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nugros Channel 76. Kali ini bahasannya bukan sebuah radio tunggal, tapi ini sebuah komparasi ya antara dua buah radio multimedia. Ya, multimedia bisa dibilang karena dia tidak hanya analog, tapi juga menjadi player bagi program yang disimpan dalam bentuk data digital. Baik, kita tunjukkan saja kedua radio tadi. Ya, di sebelah kanan saya sebuah radio. Ini ukuran saku ya. Retekes V115, sementara yang sebelah kiri adalah XH-Data D368. Dua-duanya mungkin sudah pernah dilihat di dalam Nugros Channel juga. Ada reviewnya, singkat ya, ringkas. Baik, sekarang kita coba dulu dari segi ukuran. Nah, ini berbeda dimensi ya. Yang satu walaupun sama-sama segi panjang, namun ini seperti komparasi 4:3, sementara ini lebih panjang kayak model 16x9 gitu ya. Kalau di TV kan ada yang lebih pendek dan lebih panjang. Nah, jadi ini seperti TV 4x3 mungkin ya arahnya situ, sementara ini 16x9. Itu bedanya. Kemudian tampilan fisik dulu yang kita lihat ini, dia LCD-nya lebih lebar, kira-kira kalau diukur nih ada 1,5 senti kira-kira ya, atau mungkin bisa 2 sentian, panjangnya bisa 4 ini, 5 senti kali 2,5. Sementara di sini LCD yang dipakai untuk apa namanya XH-Data nih lebih kecil, ini cuma 2 senti kali 5 senti juga. Nah, bedanya adalah kira-kira 1,5 senti berbeda. Kemudian dimensi wajahnya ya, Retekes ini sama-sama pakai speaker di sebelah kiri, sama-sama, namun bedanya nih fully button, semuanya tombol pencetan. Nah, beda dengan ini yang masih ada barangkali bergeser. Kalau ini semua diklik. Baiklah, ini ukurannya secara eksak karena kebetulan dibuka tadi buku manual nggak ada ukurannya persis, maka ini ukurannya kira-kira, bukan kira-kira, ini 12 cm, panjang 12 cm, tingginya 8 cm, kurang lebih, karena mepet ya 7,9 lah kira-kira. Tebalnya 2 cm lebih dikit, nggak nyampe 3 cm ya, sorry, kira-kira 2 cm lebih dikit, 2,3 lah kira-kira gitu. Nah, ukuran XH-Data ini panjangnya jelas kelihatan lebih beda, maka udah bisa dibilang ini udah 14 cm, ini tadi 12, beda 2 sentian ya, 2 sentian. Tingginya sorry. Tingginya hampir sama. Jadi bisa dibilang ya kalau itu dapat segitu nih, 8 sentian, namun tebalnya beda. Ini tebalnya 3 cm lebih lah ya. Kalau di fullin mungkin 3,5. Ya, tampak wajahnya kita bisa lihat tadi dibilang ini memang ada tombol, tapi di sini masih ada pilihan dengan semacam saklar ya. Jadi bisa saklar geser. Kalau ini sama sekali ini tombol. Ini tombol sama sekali. Ini saklar geser. Oke, kalau lihat wajah nih, speakernya beda. Yang ini cembung, yang ini cekung. Ya, konusnya dia lain, dia cekung ke dalam. Oke, kita hidupkan untuk Retekes V115. Nah, langsung disambut dengan welcome. Ini saya ngidupinya pertama, yang hidup adalah player. Suara maksimal 32. Nol sampai hilang. 0. Ya. Ini fungsi player yang
bisa digunakan. Nah, ini tombol di bawah ini untuk player semuanya termasuk recording ya. Ini ada untuk recording. Jadi langsung Nah, ini recording. Tapi bisa ngerekam radionya sekalian. Jadi kalau radionya hidup bisa langsung direkam, kemudian barang ini bisa dipakai untuk kita dengarkan record filenya. Nah, baik. Ya, jadi lompat karena sebenarnya kita pengen cari fungsi recordingnya ya. Nah, ini fungsi recordingnya, ditekan cukup lama ketika dalam posisi player. Nah, ini record, oke, stop. Nah, kita coba mainkan sebenarnya harusnya. Nah, ini kita bisa mainkan. Ini hasil rekam, sorry. Ditekan lagi kah? Enggak. Langsung sebenarnya. Ini record lagi, jadi dia harus ini fungsi recording. Nah, ini keluar ya. Jadi mode-nya yang ditekan kemudian dia main. Nah, ini record. Record ini cukup peka ya, cukup sensitif. Ini hasil rekam. Hasil rekaman itu tadi. Oke. Nah, selain fungsi player tadi, dia punya fungsi radio ya. Tinggal ditekan pilih mode-nya ini FM, AM dan SW ini, maka kita akan pindah ke radio. Sorry. Ini FM, AM. Ini FM-nya. Tentu kita cari dulu gelombang yang terdengar ya. Di Base Herbal Bayu Sehat. Wonosobo. Sorry. Kita coba dulu. Udah ada yang musik itu ya. Ini FM. Kemudian kita bisa pindah ke AM. Nah, suara AM-nya seperti ini ya. Beda kelas tentu antara FM dengan AM. Apalagi dengan SW. Kita coba dulu SW. SW ini pemilihannya dengan cara menekan-nekan. Ya, SW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, begitu ditekan sekali lagi dia akan kembali ke SW 1. Kosong. Sayang, nggak ada siaran. Tapi ini bisa dicari barangkali ada stasiun yang hidup di sekitarnya. Ini ada 4815. Nah, kita cari lagi yang lebih clear. Kurang lebih lah begini ya. SW-nya ditekan-tekan akan memilih program yang tentu kita cari di frekuensi berapa. Ini radio dari tampak. Ini fungsi yang udah kita lihat tadi. Kita lihat di bagian kiri kosong, bawah kosong, atas kosong, di sebelah kanan beberapa fungsinya ada. Dari paling bawah ini port charging, kemudian untuk TF card-nya di sini, lalu line in. Ini bisa berfungsi line in dan kemudian headphone ya. Di bagian belakang hanya nggak polos juga karena ada informasi mengenai radionya, dan ada uniknya di sini adalah untuk megabus ya. Megabus bagi radionya. Kita juga mungkin secara ini detail dengarnya mungkin ya nggak terlalu terasa ya. Namun baterainya ini agak jadul, baterai lama. Mungkin kalau sekarang, dulu di era sekitar 10 tahunan yang lalu, baterai ini gampang banget dicari. Sekarang masih ada, cuman ya memang harus mulai menyisir. Baterainya BL4C atau BL5C. Jadi dua-duanya bisa dipakai. BL5C ini kapasitasnya lebih besar daripada BL4C. Ya, kita bergerak tadi dari Reteques V115, produk dari Tiongkok ya. Nah, sekarang kita pindah ke XH-Data D368. Ini sudah direview. Kalau mau lihat itunya ada di Nugros Channel nomor berapa ya, video ke-8 atau video ke-9 ya. Waktu unboxing. Dan sekarang kita coba dulu fungsi-fungsinya, kita hidupkan. Dari tampak mukanya kita lihat
sebelah kiri adalah speaker dengan LCD, di sebelah kanan beberapa tombol di bagian atas, kemudian layar frekuensi, lalu tombol di bawah ini sebenarnya saklar geser, dua jenis, satu untuk fungsi power dan pemilihan menu, kemudian yang lain adalah pemilihan untuk gelombangnya. Jadi FM, AM, dan shortwave ada di sini. Shortwave-nya sama, 9 juga, mulainya juga dari 4750, akhirnya di 22 ya. Ada yang unik di sini, FM-nya ada 2. Nah, jadi di sini di atas mengaku 12 band, mungkin ini cuma 11 ya. FM, AM, dan shortwave 9. Kalau ini 12 karena ada FM-nya 2. FM satunya dari 87108, ini umum di jamak di Asia Tenggara, tapi yang satu lagi dari 64 sampai 108. Ini nggak umum sebenarnya di kita. Ini mungkin pilihannya untuk Asia Timur dan sebagainya, atau di negara lain yang menggunakan range frekuensi seperti ini. AM-nya normal 522 dan seterusnya dari saya sudah disampaikan. Sebelah kiri kosong, sebelah bawah kosong, atasnya ada beberapa tempat ya, satu dari C-Type, kemudian ada untuk headset, lalu USB, jadi masih bisa di sini USB yang cukup besar, lalu TF card-nya dengan informasi mengenai radionya, lalu di sebelah kanan tinggal 2 putaran ya, ada untuk tuning yang lebih besar dan yang di bawahnya adalah volume. Oke, sekarang kita coba untuk menghidupkan karena pilihan pertamanya adalah playback TF card. Ini kita coba dulu hidupkan. Hidup. Udah bunyi. Oh, ini bunyi gini ya, radio. Ini fungsi player jadinya ya. Tapi ini masih bisa untuk Bluetooth. Tinggal tekan menu di sini, maka dia akan pindah ke Bluetooth. Ya, sorry saya bilang. Playback ya. Bluetooth mode. Ya, jadi ini bisa langsung berfungsi untuk Bluetooth. Lalu kita masuk ke fungsi radio. Fungsi radio ada di mana? Ada di tombol di saklar paling bawah yang persis di samping speaker, samping kanan speaker. Ini kita geser ke paling kanan, maka dia akan pindah ke fungsi radio. Kita coba tarik, ini ada bedanya nih antara ini V116 115 itu 6 bilah, kalau ini 7. Ada 7 ruas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas. Nah, kita coba cek untuk ini FM ya. Kapsul Habat Ali. Nah, ini FM-nya cukup sensitif ya. Suaranya juga cukup bagus untuk dikeluarkan. Sementara di FM 2 itu antara 64 sampai 87 itu kosong. Nggak ada, karena memang kita nggak memakai range itu, frekuensinya berbeda. Kita mulai 87 sampai 108 baru ada isinya banyak. AM-nya tentu juga kita harus uji untuk mengetahui. Ya, sama sensitivitasnya cukup baik. Nah, untuk shortwave nih ada dari range 475 ya sampai 22 di shortwave 9. Nah, jadi ini masih bisa dipindah ke sini. Jadi fungsinya geser, beda dengan itu tadi tombol klik-klik. Jadi bisa dibilang ini fully digital. Sementara ini masih ada analognya. Untuk fungsi digitalnya lebih ke digital player saja. Dan ada Bluetooth. Namun tidak ada recording. Ini bedanya antara keduanya. Nah, tinggal pilih mau pilih recording atau pilih rekam, silahkan. Dua-duanya punya fungsi yang tentu berbeda sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pemirsa sekalian. Sama-sama karena ukuran kantong ini pegangannya strap ya, nggak ada gantung. Jadi hand strap ini begini dipakai. Nah, khusus untuk radio XH data ini dia punya bilah untuk didengarkan, jadi bisa ditidurkan semacam ini ya. Ini aslinya sebenarnya ada semacam plastik untuk ditaruh di sini yang juga bisa untuk ditidurkan. Cuman ini karena memang
dipakai udah cukup lama, entah pecah entah hilang, saya kurang paham ini. Namun dua-duanya kalau boleh dibilang beratnya lebih berat eksadata sedikit, mungkin sekitar 100-an gram, ya kurang lebih lah ya. Sementara ini agak lebih ringan, baterainya pun lebih kecil, jadi ya mungkin lebih ringan di sini. Ini tentu apa namanya, dalam modenya yang tadi kita lihat nih, misalnya di sini, karena layar LCD-nya lebih besar, tentu informasinya juga lebih banyak yang bisa dimasukkan. Coba kita pilih untuk musik. Nah, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris informasi yang muncul di dalam layar dari LCD ini. Sementara di LCD-nya D368 hanya satu. Ya, kita coba dengerin playback. Ya, cuma satu saja. Tambah kecil-kecilnya bisa dibilang 2 ya. Coba kita lihat. Ini cuma satu angka besar. Nah, di sini cuma ada 2. Kalau bisa dipisah, yang kecil-kecilnya itu adalah 2 baris. Nah, jadi beda antara keduanya. Nah, sekarang kita coba mau mendengarkan musik ini melalui output yang mereka punya di headset masing-masing. Kita coba hidupkan mini set hi-fi-nya di belakang. Juga udah diulas, cuma sayang barangkali mungkin kurang menarik karena memang barang vintage sudah cukup tua ya. Hitachi, dan ini nggak merek umum sebenarnya Hitachi ngeluarin ini, karena Hitachi mungkin dalam benak pemirsa sekalian lebih ke alat-alat tools. Tools. Sementara ini adalah audio Hitachi, ini sekarang bisa dibilang langka sekali. Oke, kita coba mainkan playback untuk playernya. Play by ES Ya, Card. ini kita dengarkan, coba kita seperti apa. Ya, kita sambil menunggu. YouTube. Ya, itu. Ya, suara pianonya terasa bening juga ya. Tapi ini digital ya. Stop. Ini sambil mendengarkan, kita coba dengarkan yang begini. Wong kong ini kok dibanding-banding. Ya, clear ya vokalnya ya. Oke, sekarang kita coba pindah ke fungsi radio, lalu mendengarkan siaran radio tapi di bus. Lah sampai itu apa tadi? Nggih, saya dengan kata sedikit. Oh, masih dereng mari total tapi pun enten perubahan. Ini dari radio. Nah, ketika dipakai masing-masing tergantung output dari headset, maka di sini bisa keluar jika memang stasiun itu stereo, warnanya hijau. Bisa dilihat di sini warnanya hijau. Jadi ini fungsi stereonya berfungsi baik. Mungkin kalau di vokal nggak terlalu terasa ya, tapi kalau kita coba pilih radio dengan ini pakai musik ya. Nah, ini terasa sekali stereonya ya. Ya, baik. Ini tadi dari Exadata. Sorry, ada bunyi ngungnya. Kita coba sekarang yang dari Retekes. Nah, Retekes ini karena mungkin baterainya udah nggak terlalu ini ya, jadi cepat sekali habis dia. Mudah-mudahan masih mau menjalankan fungsi. Playernya udah kosong tuh ya. Kita dengarkan. Ini baru separoh ya, 16 karena 32 paling tinggi. Saya tidak mengubah volume dari Hitachi. Nah, kita coba dengarkan radio, barangkali masih bisa nih, karena ini kelihatannya udah sekarat. Bye-bye dah, benar lah. Ini baterainya sudah perlu dicarikan baterai yang
lumayan kuat ya, agar dia masa pakainya cukup panjang juga. Jadi tadi kita sudah dengarkan, ya tentu kedua alat ini ada lebih ada kekurangannya, jadi bisa dipertimbangkan mana yang lebih punya daya tarik bagi para pemirsa sekalian. Mau retekes yang lebih lamping, lebih kecil dan lebih masuk di kantong, atau mau Exadata yang bisa mendengar play-nya juga lumayan bagus dan sebagainya, silahkan itu pilihan kepada Anda semuanya. Ini kita akhiri pertemuan kita di kali ini. Masih ada kekurangan-kekurangan, mohonlah dimaafkan, silahkan dikirimkan melalui komennya. Dan kalau tertarik untuk mengikuti channel Nugros channel 76 ini, silakan untuk like, subscribe, dan selalu mengikuti update dari channel saya. Saya sebenarnya masih punya ada radio lagi, beberapa yang ini ya retro lah. Kemudian saya masih punya vintage satu di sana yang belum saya ulas. Lalu saya masih punya amplifier dan sebagainya yang mungkin next time. So, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.